Sahabat investor, kita seharusnya tidak hanya investasi keuangan, tetapi juga dalam kesehatan. Salam sehat. Halo, selamat datang kembali di YouTube channel saya, Hamdi Hasadbaini. Sebentar lagi kita akan mengakhiri bulan puasa karena kita akan memasuki bulan Syawal atau bulan Mei tahun 2022. Apakah Anda ingat ungkapan apa yang khususnya buat Anda sebagai investor di pasar modal? Ada satu ungkapan yang sering digunakan di bulan Mei. Apakah itu? Yaitu adalah satu ungkapan yang berbunyi sell in May and go away. Apa itu maksudnya? Jadi di pasar modal di Amerika dulu biasanya di bulan Mei kemudian sampai bulan Oktober biasanya para fund manager atau para trader itu akan pergi berlibur musim panas, sehingga aktivitas transaksi di pasar saham atau di bursa saham akan cenderung menurun, sehingga indeks harga saham yang ada di bursa-bursa utama dunia itu biasanya akan mengalami koreksi dari bulan Mei kemudian sampai dengan sekitar bulan Oktober. Dari mana sih asal ungkapan sell in May and go away itu? Kalau kita merunut kembali ke sejarah ya, itu kalau tidak salah bermula di Inggris dulu. Jadi di Inggris sekitar bulan Mei itu akan memasuki musim panas. Sehingga para bangsawan atau para aristokrat di Inggris itu mempersiapkan diri untuk berlibur musim panas. Sehingga mereka meninggalkan aktivitas di kota dan kemudian berlibur, apakah itu ke pantai atau ke tempat lain. Sehingga aktivitas perdagangan di kota besar itu akan cenderung menurun. Dan mereka akan kembali lagi menjelang perayaan Saint Leger, yaitu perlombaan hoki atau hoki yang menggunakan kuda. Itu kan sangat terkenal di Inggris. Mereka akan kembali sekitar akhir atau pertengahan September untuk menyaksikan perayaan Saint Leger itu. Jadi kemudian ungkapan ini diadopsi oleh para fund manager dan juga para pedagang di pasar modal atau para trader di pasar modal, baik yang ada di Inggris sendiri maupun di Amerika. Khususnya di Amerika, ya sama, kurang lebih musimnya sama, sekitar bulan Mei itu akan memasuki musim panas, sehingga para fund manager, para trader mulai mengambil cuti dan mereka akan berlibur, sehingga aktivitas perdagangan saham di bursa yang ada di Amerika itu akan mengalami penurunan. Sehingga sebelum mereka berlibur, biasanya kan para fund manager, pada trader itu akan menjual semua atau sebagian besar portofolio mereka. Kemudian mereka baru akan kembali lagi sekitar bulan November. Oleh karena itu, ungkapan sell in May and go away ini sangat populer di para fund manager, para trader yang berkecimpung di perdagangan saham di bursa efek. Namun, apakah ungkapan ini masih relevan di saat sekarang ini? Kalau saya coba menganalisa, kenapa dulu dari bulan Mei sampai Oktober indeks harga saham gabungan itu cenderung menurun? Tadi satu karena para fund manajernya atau para tradernya sedang berlibur musim panas, sehingga mereka meninggalkan aktivitas perdagangannya di bursa efek. Tapi apakah itu masih relevan sekarang? Kalau dulu mungkin relevan karena dulu perdagangan efek itu memang dilakukan oleh para trader, para fund manager langsung di lantai bursa.
Sehingga karena pada waktu itu belum transaksi saham belum dilakukan secara online. Jadi para trader itu harus datang ke bursa dan mereka baru bisa melakukan transaksi di bursa. Jadi para trader atau floor trader, kenapa disebut floor trader? Karena memang mereka harus datang ke lantai perdagangan yang ada di bursa untuk bisa melakukan transaksi. Jadi kalau mereka berlibur, otomatis mereka meninggalkan tempat kerja mereka. Oleh karena itu mereka tidak bisa lagi melakukan transaksi. Tapi apakah itu masih relevan sekarang? Di saat pada saat ini semua transaksi saham itu sudah bisa dilakukan secara online melalui internet. Jadi harusnya ungkapan sell in May dan go away itu sudah tidak berlaku lagi saat ini. Kita bisa lihat data di Bursa Efek Indonesia sendiri ya. 2 tahun terakhir dari tahun 2020 dan 2021 apa yang ada di ungkapan itu tidak tercermin di indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia. Di tahun 2021 mulai bulan Mei sampai akhir tahun indeks harga saham gabungan justru meningkat. Yang tadinya sekitar 5.900 di sekitar bulan Maret. Kemudian di bulan Oktober indeks sudah mencapai sekitar 6.500-an. Jadi lagi-lagi ungkapan itu tidak terbukti di Bursa Efek Indonesia di tahun 2021. Demikian pula di tahun 2020 hal yang sama juga tidak terlihat. Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia di tahun 2020 itu sempat menurun di bulan Maret juga. Penurunannya cukup lumayan tajam, yaitu sekitar 22% dari bulan Januari sampai bulan Maret. Tapi setelah itu masuk bulan April, bulan Mei dan seterusnya, indeks kembali meningkat dan sampai akhir tahun itu tidak terjadi penurunan yang signifikan. Kalau kembali ke ungkapan tadi, sell in May and go away, harusnya dari bulan Mei sampai bulan Oktober, harusnya indeks arahnya menurun. Kemudian baru naik lagi sekitar bulan November. Tapi di tahun 2020 di Bursa Efek Indonesia juga hal itu tidak terjadi. Indeks cenderung relatif stabil dari bulan Mei sampai dengan bulan Desember tahun 2020. Jadi dari 2 tahun ke belakang yang kita lihat, yang saya sampaikan tadi, itu tidak terbukti bahwa ungkapan sell in May and go away itu terjadi. Saya coba mengutip apa yang ditulis di Investopedia. Menurut Investopedia, di bursa efek yang ada di Amerika, yaitu khususnya di New York Stock Exchange, indeks Dow Jones Industrial Average itu hanya terjadi penurunan sesuai dengan ungkapan sell in May and go away itu dari tahun 1950 sampai dengan 2013. Ungkapan itu terbukti bahwa indeks Dow Jones dari bulan Mei sampai dengan bulan Oktober itu mengalami koreksi. Tapi itu hanya berlangsung sampai dengan tahun 2013. Dari tahun 2013 ke sini, ungkapan itu lagi-lagi tidak terbukti. Jadi barangkali kenapa dulu ungkapan itu memang terrefleksi di bursa, karena itu tadi, dulu transaksi perdagangan saham itu memang harus dilakukan di bursa saham dan para trader, para floor trader itu memang harus datang ke trading desk-nya yang ada di Bursa Efek untuk bisa melakukan transaksi. Tapi kalau sekarang itu sudah tidak relevan lagi. Seperti tadi data yang diungkapkan oleh Investopedia, dari tahun 2013 sampai sekarang ungkapan itu tidak terbukti benar di New York Stock Exchange, di indeks Dow Jones.
Indeks Dow Jones dari 2013 sampai tahun sekarang tidak lagi menggambarkan adanya ungkapan sell in May and go away tadi. Jadi memang walaupun itu asalnya dari Inggris dulu karena para aristokrat, para bangsawan itu di bulan Mei berlibur, kemudian baru kembali di bulan September untuk menghadiri perayaan St. Leger's. Tapi itu diadopsi di pasar modal dan itu terbukti benar karena para pedagangnya, para tradernya memang harus datang ke bursa sehingga kalau pada saat mereka libur musim panas, otomatis mereka meninggalkan aktivitas di bursa dan otomatis aktivitas perdagangan saham di bursa juga menurun dan oleh karena itu indeks juga menurun. Nah, namun seandainya pun hal itu terjadi, misalnya sell in May and go away. Jadi kalau misalnya bulan depan ternyata para trader di Bursa Efek Indonesia atau para fund manager di Bursa Efek Indonesia pada liburan kemudian transaksi menurun dan kemudian indeks menurun, kita sebagai investor tentu saja harus bisa memanfaatkan itu dengan baik gitu. Tapi sesuai dengan judul topik ini, jangan menampung pisau jatuh. Jadi seandainya harga-harga saham di Bursa Efek Indonesia di bulan Mei, kalau memang ungkapan sell in May and go away tadi terbukti benar di bulan depan, dan seandainya harga saham berjatuhan di Bursa Efek, Anda sebagai investor harus ingat ungkapan tadi, jangan menampung pisau jatuh. Artinya pada saat harga saham-saham semua berjatuhan, Anda jangan langsung menampung, jangan berharap wah ini harganya sudah murah nih, saya mau beli deh sekarang. Padahal nggak tahu habis itu harganya makin jatuh. Itu ibaratnya sama kayak kita menampung pisau jatuh. Kalau pisau jatuh kita tampung, akibatnya apa? Tangan kita akan bolong gitu, dan kita akan berdarah-darah. Sama halnya kalau kita menampung saham-saham yang harganya pada berguguran, terus kita tampung, ya kita akhirnya bisa berdarah-darah dalam arti keuangan. Jadi untuk masuk ke bursa, walaupun jatuhnya indeks itu sebetulnya saat yang tepat untuk kita untuk masuk ke bursa, karena kita bisa membeli saham yang bagus dengan harga murah. Tapi prinsip tadi harus dipegang, jangan menampung pisau jatuh. Karena kalau kita pisau jatuh kita tampung, tangan kita berdarah. Kalau saham-saham yang harganya berguguran kita langsung tampung, kita akan berdarah. Nah, kapan saat yang tepat kita masuk? Tentu saja pada saat nanti sudah terjadi pembalikan indeks atau pembalikan harga saham. Sudah sampai ke level paling bawah, kemudian sudah terjadi pembalikan arah indeks. Dari tadinya arah bearish menjadi arah bullish. Jadi itu satu. Kemudian seandainya suatu saat indeks justru meningkat tajam, ada ungkapan kedua atau prinsip kedua yang harus Anda ingat sebagai investor, yaitu jangan mengejar layang-layang putus. Apa artinya? Kalau kita mengejar layang-layang putus, mungkin kita dapat layang-layangnya, tapi layang-layangnya sudah kita mungkin tersungkur di parit atau di sawah. Karena layang-layangnya sudah terlanjur jatuh ke sawah atau jatuh ke parit. Itu ibaratnya adalah kita memburu saham-saham yang lagi naik. Jadi kita takut ketinggalan kereta atau istilah sekarang FOMO, fear of missing out. Jadi kita mengejar saham yang harganya sudah terlanjur tinggi supaya kita tidak ketinggalan kereta. Itu juga tidak disarankan karena jangan sampai Anda sudah masuk di harga tinggi, kemudian habis itu harganya jatuh. Anda ibaratnya seperti mengejar layang-layang putus tadi. Layang-layangnya dapat, cuman Anda tersungkur di sawah atau di parit. Jadi kalau Anda melihat ada satu saham yang Anda anggap bagus, tapi harganya sudah terlanjur terbang, nggak usah dikejar, nggak usah takut ketinggalan kereta, nggak usah FOMO, fear of missing out. Anda tunggu saja, karena harga saham itu ada saatnya naik dan ada saatnya turun. Jadi tidak ada saham yang harganya selalu naik dan nggak pernah turun, itu nggak ada. Pasti akan terjadi koreksi suatu saat. Nah, Anda nanti masuk
pada saat harganya itu terjadi koreksi, mungkin kemudian harganya turun lagi, dan pada saat harganya sudah balik lagi, sudah mantul ke atas, baru Anda masuk. Jadi itu ya ungkapan atau prinsip, dua prinsip yang harus diingat ya. Terkait dengan ungkapan tadi, sell in May and go away. Seandainya terjadi fenomena itu nanti di bulan Mei di Bursa Efek Indonesia, di mana harga-harga saham turun, nah Anda jangan harus ingat ungkapan tadi, jangan menampung pisau jatuh. Kemudian seandainya kondisi sebaliknya terjadi, di mana harga-harga saham cenderung meningkat atau meningkat tajam, Anda jangan mengejar layang-layang putus. Karena kalau Anda walaupun mendapatkan layang-layangnya, barangkali Anda akan tersungkur di sawah atau di parit. Jadi itu dua prinsip yang harus diingat sebagai investor. Jangan menampung pisau jatuh pada saat indeks berguguran, dan jangan mengejar layang-layang putus pada saat indeks lagi terbang ke atas. Jangan FOMO, karena dua-duanya mengandung risiko. Pada saat indeks berjatuhan, Anda bisa berdarah-darah, dan pada saat indeks naik, Anda bisa jadi mendapatkan layang-layang yang sudah putus. Tinggal Anda tersungkur di sawah atau di parit. Jadi kembali ke topik kita untuk episode kali ini, jangan menampung pisau jatuh dan jangan mengejar layang-layang putus. Kita akan lihat nanti di bulan depan, di bulan Mei, apakah ungkapan sell in May and go away itu akan terbukti benar atau tidak. Kalau dari tadi data yang tadi saya sampaikan, ternyata itu sudah tidak berlaku. Di Dow Jones, ungkapan itu hanya berlaku dari tahun 1950 sampai 2013. Dan tadi di Bursa Efek Indonesia, dari data 2 tahun terakhir, ungkapan itu juga tidak terbukti benar. Mari kita berdoa semoga itu tidak terbukti terjadi di bulan Mei, dan indeks akan selalu bagus, dan kita akan selalu memperoleh kesempatan untuk mendapatkan saham-saham dengan harga yang bagus, dan tentu saja pada akhirnya akan memperoleh keuntungan. Saya kira itu saja topik kita untuk episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa.